Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bertemu lagi dengan saya dalam sesi sejarah Mandar. Kali ini saya akan membincangkan mengenai kebangkitan Mandar pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17. Periode ini sangat penting oleh karena periode ini menentukan jalan sejarah Mandar di abad ke-20. Di periode ini pun juga terbentuk 14 kerajaan di Mandar yang menjadi acuan bagi Provinsi Sulawesi Barat. Atau dengan kata lain boleh kita mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Barat adalah Mandar di abad ke-16. Nah, untuk membicarakan itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah faktor pendukung kebangkitan Mandar, yang kedua kebangkitannya sendiri, dan yang ketiga adalah mengenai arus balik kekuasaan yang terjadi setelah paruh kedua abad ke-17. Nah, bagian yang pertama mengenai faktor pendukung kebangkitan Mandar pada abad ke-16. Yang pertama adalah ikatan kekerabatan. Kalau kita membaca sumber-sumber lokal lontar Mandar, semua hampir menyebutkan bahwa asal mula manusia di Mandar itu berada di hulu sungai Sadang atau di Toraja. Salah satu kisahnya yang paling terkenal misalnya kehadiran Tuni Panurung di langit, atau orang yang turun dari langit atau tidak diketahui asalnya, yang menikah dengan Tokombong di Bura atau orang yang muncul dari busa air. Nah, dari perkawinan inilah kemudian terlahir generasi-generasi berikutnya. Di antaranya generasi yang ke-16 itu bernama Padorang. Padorang sendiri punya 3 anak. Salah seorangnya adalah laki-laki yang bernama Ipongka Padang. Tokoh ini sering juga disebut sebagai Bapak Mandar, atau yang meletakkan dasar secara kultural mengenai Mandar. Nah, Ipongka Padang ini dalam perjalanan hidupnya menikah dengan 3 orang. Yang pertama dengan Sakabone ketika masih berada di Hulu Sadang. Kemudian istri yang kedua adalah Lambe Susu yang juga berada di Hulu Sadang, yang kemudian dia pindah ke Kalumpang, daerah Mamuju. Dan istrinya yang ketiga adalah Turjekne atau orang laut, dan menikah di Kapusaan Tabulahan. Nah, yang menarik adalah perkawinan Pongka Padang dengan Turjekne. Dari perkawinan ini lahir seorang anak, Deng Mangana, dan dari situ kemudian terlahir 11 cucu Ipongka Padang dan Turjekne. Satu menyeberang ke Tabang, yang kedua ke Mamuju, ada juga yang ke Tabulahan, yang ke Tapalang, lalu ke Simboro, Tubi, Mambi, Bambang, Matanga, Lohe Kalumpang, dan Takayang Pudung. Nah, dari 11 anak inilah yang kemudian tersebar di berbagai wilayah yang nantinya kita akan mengenal Mandar. Dalam perkembangan historis anak cucu dari Ipongka Padang ini, lalu kemudian mereka membentuk kesatuan-kesatuan komunitas yang pada abad ke-15 disebut sebagai Tomakaka. Berdasarkan catatan Leitz, asisten residen Mandar, pada abad ke-15 terbentuk 40 Tomakaka. Dan yang paling tua tentu adalah Tomakaka Ulu Sadang, lalu kemudian Moting, Rantai Bulahan, dan seterusnya. Juga ada Tomakaka Taramanu, ada Tomakaka Pasokorang, ada Tomakaka Napo, ada Tomakaka Samasundu, juga Salabose, dan yang lain Binuang, Kalumpang, dan Lemo. Nah, yang menarik bahwa kesatuan-kesatuan komunitas atau yang kita sebut Tomakaka ini dalam
perkembangannya itu terjadi semacam ikatan kekerabatan, kawin mawin, dan juga ada kompetisi antara kelompok-kelompok itu. Misalnya ada 4 Tomakaka yang cukup besar pengaruhnya, yang menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Belanipa itu adalah Napo, Samasundu, Moso, dan Todang-Todang. Mereka membentuk satu ikatan yang kita sebut dengan AP Banua Kayang atau Persatuan 4 Negeri Besar. Dari sinilah lahir kerajaan Balanipa. Lalu kesatuan atau Tomakaka yang lain yang juga punya peran dan cukup kuat di dalam sejarah Mandar itu adalah Pasokorang, juga Titing, Lenggok, Lambok, dan Sajoang. Di antara 5 Tomakaka yang terkuat ini, yang paling sering disebut di dalam berbagai sumber lokal Mandar adalah Pasokorang. Nah, jadi itu faktor yang pertama, kebangkitan Mandar secara internal. Faktor yang kedua, adanya hubungan Mandar dengan Makassar. Ini tercatat dalam peristiwa hubungan antara para penguasa Goa dan Talo dengan Mandar. Yang pertama terkait dengan kehadiran atau pengembaraan irerasi dari Tomakaka Napo di Bandar Niaga Talo. Nah, irerasi ini karena cantik, lalu kemudian diperistri oleh Raja Goa ke-6, Batara Goa. Dan dari perkawinan itulah lahir Tumapari Sikalona yang nantinya menjadi Raja Goa yang ke-9. Dalam sejarah Goa dan Talo tentunya, Tumapari Sikalona ini dikenal sebagai peletak dasar kemaritiman kerajaan Goa Talo, yang sebelumnya kerajaan Goa berorientasi agraris gitu. Lalu di masa pemerintahan Tumapari Sikalona inilah juga tercatat kehadiran I Manyambungi, ya, yang kelak dikenal dengan Todi Laling, yang berasal dari Napo. Ini seasal dengan Irerasi, istri dari Batara Goa. Nah, ketika berada di Goa, dia menjalankan kiprah politiknya sebagai pasukan kerajaan yang berperan di dalam sejumlah ekspedisi kerajaan Goa Talo. Misalnya ekspedisi ke Sumbawa, ekspedisi ke Luwu, dan ekspedisi ke Pariaman di Sumatera Barat. Bahkan oleh karena talenta yang diperlihatkannya dan pengaruhnya, sehingga Raja Goa menikahkan Menyambungi dengan Karaeng Surya, yang merupakan cucu dari Raja Goa. Nah, setelah meniti karir di berbagai medan di masa atas nama kerajaan Goa, lalu I Manyambungi pulang ke Mandar. Dan sebelum I Manyambungi pulang ke Mandar, terlebih dahulu dia membicarakan rencananya dengan Raja Goa, dan tercetuslah suatu perjanjian yang pada prinsipnya kira-kira seperti ini, bahwa jika ayam jantan dari kerajaan Goa berkokok, maka Mandar harus menjenguknya, namun sampai di Makassar saja. Bila mana ada yang hendak menghancurkan tanah Mandar, maka segenap kekuatan tanah Goa akan membantu Mandar. Jadi inilah satu ikatan untuk saling melindungi antara Goa dengan Mandar, yang menjadi bibit bagi lahirnya kesetiaan Mandar terhadap Goa, demikian pun juga sebaliknya. Nah, sekarang kita sampai pada tahapan kebangkitan Mandar. Tadi sudah saya kemukakan bahwa setelah I Manyambungi atau Todi Laling kembali ke Mandar, mendirikan kerajaan Balanipa. Nah, ini sekitar awal sampai dengan paruh kedua abad ke-16. Apa yang dilakukan oleh I Manyambungi untuk menata negeri di sana adalah dengan melakukan
pengaturan terhadap kegiatan perdagangan yang berpusat di sekitar muara Sungai Mandar sekarang, yang di sana ada pelabuhan untuk kerajaannya. Selain itu juga di masa Iman Nyambung ini pusat pemerintahan ya dipindahkan dari Napo pedalaman ke pesisir daerah Tinambung. Nah, pada saat inilah Balanipa bisa berkembang sebagai collecting center atau pusat pengumpul di kawasan Teluk Mandar, atau suatu pusat perdagangan yang terkemuka di kawasan itu. Nah, lalu setelah Iman Nyambungi, ia kemudian setelah meninggal digantikan oleh putranya bernama Tome Payung. Nah, di masa inilah terbentuknya persekutuan-persekutuan yang menentukan jalannya sejarah Mandar. Kemudian yang pertama, dengan kemajuan perdagangan maritim itu di Balanipa, maka Tome Payung mengadakan sejumlah pertemuan untuk membentuk persekutuan. Yang pertama-tama dia mengadakan pertemuan dengan kerajaan-kerajaan di daerah pesisir, ya, atau yang kita kenal dengan Pitu Babana Binanga. Ada Balanipa, kemudian Sendana, Banggai, Pamboang, kemudian Tapalang, Mamuju, dan juga Binuang, ya, ada 7 kerajaan. Lalu juga ada persekutuan dengan 7 kerajaan di pedalaman, ya. Di saat yang sama di pedalaman juga terbentuk persekutuan yang kita kenal dengan istilah Pitu Uluna Salu. Nah, di masa Tome Payung inilah 2 konfederasi di daerah pesisir dan 2 konfederasi di daerah pedalaman itu kemudian disatukan untuk saling menguatkan, atau disebut dengan istilah Sipa Mandar, atau saling menguatkan. Dari sini sebetulnya konsep politik Mandar itu lahir. Gitu. Nah, di dalam persekutuan antara Mandar pesisir dan pedalaman ini terlahir atau tercetuslah sebuah ikrar, ya. Dalam bahasa Indonesianya begini, bahwa Uluna Salu mengawasi ular sawah, Babinanga mengawasi tempat terdamparnya ikan hiu. Setelah terpisah mata hitam dengan putihnya, barulah terpisah Pitu Uluna Salu dan Pitu Babana Binanga. Nah, inilah konsep yang saya sebut tadi sebagai konsep saling menguatkan, bahwa Pitu Babana Binanga itu bertanggung jawab atas segala macam ancaman yang mengganggu keutuhan negeri yang datang dari daerah laut, sedangkan Pitu Uluna Salu menjaga keamanan negeri atas semua ancaman yang datang dari pedalaman. Nah, konfederasi inilah yang kemudian terbentuk dan lahirlah kesatuan 14 kerajaan di Mandar yang kita sebut dengan konfederasi Mandar. Nah, proses perjalanan sejarah Mandar terutama di awal abad ke-16 setelah meninggalnya Tome Payung, itu mencapai puncaknya pada masa Raja Balanipa Daita Ipatang, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Balanipa ini adalah yang pertama, pengembangan kegiatan perdagangan maritim dengan pengangkatan Syah Bandar pelabuhan Balanipa di pelabuhan Balanipa dan di pelabuhan Campalagian. Ini berdasarkan pada hasil penelitian dari Profesor Darmawan Masud Rahman. Selain itu juga raja ini memindahkan 1000 dalam tanda kutip penduduk pedalaman Napo ke pesisir di bawah pimpinan Ipuang Dikoyang. Ya, jadi mereka dipindahkan agar bisa lebih aktif lagi menghidupkan kegiatan perdagangan maritim di pelabuhan kerajaan Balanipa. Pada masa inilah agama Islam diterima oleh masyarakat dan raja di kerajaan Balanipa yang dibawa oleh Abdurrahim Kamaluddin
atau juga disebut sebagai Tosa Lama di Binuang. Dan nampaknya bahwa memang masa ini adalah masa di mana agama Islam disiarkan oleh para penganjur agama di Tanah Mandar. Ambil contoh misalnya siar Islam juga dilakukan di wilayah Kerajaan Banggai atau yang sekarang adalah Majene oleh Syekh Abdul Manan dari Jawa Timur. Pada masa itu Islam diterima oleh Raja Banggai Imoro Dengta di Masigi. Penganjur agama Islam ini setelah meninggal dimakamkan di sekitar istana Kerajaan Banggai di Bukit Salabosir. Nah, puncak dari kebangkitan Mandar ini terutama pada masa Raja Balanipa Todiboseang yang memerintah antara tahun 1620 sampai dengan 1632. Nah, raja ini terkenal di dalam mengadakan ekspedisi perluasan wilayah kekuasaan yang dilengkapi dengan sebuah perahu perang, ya, palari, namanya I Tandi Jokcok, dan 4 perahu pembantunya yang dikawal oleh pasukan khusus, ya, 80 orang penebas, 100 penyumpit dan 80 penyerang sebagaimana tersebut di dalam sejumlah sumber-sumber lokal di Mandar. Nah, perluasan wilayah kekuasaan di masa Todiboseang ini merupakan puncak, ya. Perluasan ke daerah selatan itu sampai ke daerah Sawito, Ajeta Pareng yang sekarang dikenal dengan Sungai Paku, ya, yang sebelumnya adalah disebut Binanga Karaeng. Lalu perluasan wilayah Mandar ke utara itu sampai ke daerah Kaili, bahkan memasuki kawasan Teluk Tomini. Dalam sejarah Sulawesi Tengah disebutkan bahwa ada sejumlah raja-raja di kawasan Teluk Tomini itu merupakan keturunan dari orang-orang Mandar. Misalnya raja-raja di Kasimbar, Toribulu, Motong pada abad ke-17 dan 18. Nah, kebangkitan Mandar dan hubungannya dengan Makassar kemudian teruji ketika terjadi Perang Makassar. Nah, seperti saya katakan, pada awal berdirinya Kerajaan Balanipa, Mandar telah mengikrarkan satu kesetiaan untuk saling menjaga, untuk saling memberikan dukungan dengan Kerajaan Goa dan Tallo. Oleh karena itulah, ketika terjadi Perang Makassar, raja-raja di Mandar di bawah pimpinan Raja Balanipa pada masa itu, Tomatindo di Galesong atau Tomatindo di Butu, memimpin pasukan Mandar untuk membantu Kerajaan Goa dan Tallo. Dalam proses ini mereka berlabuh di Pantai Galesong dan kehadiran mereka di sana nampaknya mendapat perhatian dari Arung Palaka. Namun sekali lagi ajakan Arung Palaka untuk bersama mereka atau bersekutu dengan Arung Palaka itu tidak diterima oleh raja-raja Mandar karena mereka punya ikatan setia yang pernah dibangun oleh para leluhurnya. Maka pasukan Mandar ini kemudian ikut di dalam ekspedisi yang dilakukan oleh Kerajaan Goa di bawah pimpinan Karaeng Bontomaranu, ya, untuk menyerang Buton pada akhir Desember 1666 dan awal Januari 1667. Nah, di masa perang ini, ya, pasukan Makassar menderita kekalahan setelah panglima pasukannya ditahan, ya, dan sejumlah pemimpin pasukan Makassar yang lain. Mereka ditempatkan di sebuah pulau yang sekarang dikenal dengan nama Pulau Makassar atau Puma. Nah, kendati pun demikian, situasi yang dialami oleh Mandar pada perang di perairan Buton membantu pasukan Makassar dan pasukan Belanda bersama sekutunya berada pada pihak yang menang.
tetap saja Mandar bersekukuh dengan prinsipnya untuk menjaga kesetiaan atau hubungan baik dengan kerajaan Gotalo. Akibatnya apa? Maka Mandar kemudian menjadi sasaran ekspedisi atau penghancuran yang dilakukan oleh Belanda bersama Arupalaka dan sekutunya. Pada masa setelah Perang Makassar 1667 ya, Mandar nampak tetap berfungsi sebagai pelabuhan alternatif dalam perdagangan internasional. Bahkan tidak hanya itu, dan ini yang membuat Belanda sakit hati terhadap para penguasa Mandar, oleh karena Mandar justru menjadi tempat pengungsian dari para pemimpin Makassar, termasuk orang-orang Melayu dan juga orang-orang Bima. Tercatat yang sempat mengungsi ke Mandar ya pasca perang Makassar itu adalah Karaeng Bontomarano, pimpinan pasukan kerajaan Goa, lalu juga adalah Karaeng Karunrung ya, putra Karaeng Patingaloang. Juga ada orang Melayu dan ada Sultan Bima Abil Khair Sirajuddin. Nah, yang terakhir ini sempat ketika berada di Mandar membuat perjanjian dengan Raja Belanipa. Itu bisa kita temukan di dalam kitab Bo Sangajikai, ini catatan kerajaan Bima, perjanjian antara Raja Balanipa dengan Sultan Bima yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1667, yang pada prinsipnya bahwa jika orang Bima ke Mandar, maka ia datang ke rumahnya, datang kepada makanannya. Musuhnya Mandar adalah musuhnya Bima. Barang siapa yang melupakan kata ini akan dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Demikianlah kira-kira isi perjanjian antara Raja Balanipa dengan Sultan Bima untuk mengikat hubungan di antara mereka. Nah, saya katakan tadi bahwa karena kesetiaan Mandar pada Makassar, Goa dan Talo menyebabkan Belanda mengadakan 3 kali ekspedisi militer. Ya. Ekspedisi yang pertama dilakukan pada tahun 1671, 6 Oktober sampai dengan 15 Oktober atau selama 40 hari. Ekspedisi yang kedua terjadi pada tahun 1673 ya, di bulan Oktober. Lalu ekspedisi yang ketiga terjadi pada tahun 1674 selama 53 hari. Nah, ini ekspedisi yang paling lama, dimulai tanggal 13 September sampai dengan 3 Oktober. 3 ekspedisi itu tercatat dengan baik dalam catatan kerajaan Goa, Lontara Bilang Goa Talo tentunya. Nah, sesudah 3 ekspedisi ini, maka Mandar mendapatkan serangan yang cukup besar yang menyebabkan mereka selalu mendapatkan ancaman pada musim timur. Nah, kita bisa menemukan di dalam Lontar Mandar disebutkan bahwa pada musim barat peperangan dihentikan dan ketika musim timur peperangan kembali dilanjutkan. Artinya apa? Perang yang terjadi atau ekspedisi yang terjadi itu adalah ekspedisi angin buritan. Bahwa pada musim timur Mandar akan menerima serangan dan ketika berhembus angin musim barat, ancaman itu kemudian berakhir kembali. Nah, sesudah 3 kali ekspedisi ini, lalu kemudian dilakukanlah perjanjian di Lanrisang. Dan Raja-Raja Mandar pada bulan Oktober tahun 1674 ya menuju ke Makassar untuk kemudian menerima perjanjian bunganya di Fort Rotterdam di ujung Pandang. Nah, apa yang bisa kita lihat setelah rangkaian perjanjian-perjanjian yang saya sebutkan tadi itu, terutama di dalam hubungan antara Mandar dengan Bone. Ya, Bone adalah sekutu Belanda pada masa itu yang berada pada pihak yang menang, sehingga Mandar sebagai pihak yang kalah pun tidak lepas dari pengaturan pengawasan dari pihak yang menang, dalam hal ini Belanda dan juga Bone. Nah, berdasarkan beberapa hasil penelitian tampak bahwa
terbentuk ada dua pola hubungan antara Mandar dengan Bone. Yang pertama adalah pola sekerabat, ya. Kemudian yang kedua adalah pola sekerabat sama besar. Nah, pola yang pertama, pola sekerabat ini terwujud di dalam Perjanjian Lanrisang di tanggal 23 September 1674. Nah, di dalam Perjanjian Lanrisang ini disebutkan bahwa perkataan orang Bone dipercaya oleh orang Mandar, perkataan orang Mandar dipercaya oleh orang Bone. Nah, sejak saat itulah hubungan Mandar dengan Bone itu semakin dekat sebagai sekerabat atau seajing. Ini berdasarkan disertasi dari Amir Syarifuddin, Perjanjian Antara Kerajaan Menurut Lontara. Ini sebuah disertasi hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian dalam Perjanjian Salemo yang tadi mewujudkan pola sekerabat sama besar, itu terjadi pada tanggal 13 Februari 1681. Nah, dalam perjanjian ini antara lain disebutkan bahwa Bone di barat, Mandar di timur. Mandar di barat, Bone di timur. Ya, meskipun secara geografis sebetulnya Bone itu ada di timur, Mandar ada di barat. Tetapi pergantian Bone yang di timur sebagai berada di barat, demikian juga sebaliknya, ini sebetulnya menegaskan bahwa kedua pihak, Mandar dan Bone ini punya hubungan yang sangat dekat. Bahkan di dalam perjanjian itu juga dikatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Bone dan Mandar berselisih, walaupun dalam mimpi kita akan bedah perutnya, kita akan bunuh. Nah, begitulah kira-kira bagaimana komitmen sekerabat sama besar itu telah dicapai dalam hubungan antara Mandar dengan Bone. Sekali lagi ini berdasarkan pada disertasi yang ditulis oleh Amir Syarifuddin di tahun 1988. Nah, selain pola-pola perjanjian yang tadi saya sebutkan, juga yang tidak kalah pentingnya untuk bisa meminimalisasi efek negatif dari perang Makassar terhadap hubungan antara Mandar dengan Bone, lalu kemudian dilakukan perkawinan secara silang, ya. Misalnya Putri Raja Bone Lapatau, ya, menikah dengan Raja Balanipa Daeng Manguju Tomatindo di Lanrisang. Nah, ini suatu perkawinan. Lalu juga ada perkawinan raja-raja Balanipa berikutnya dengan para bangsawan di Bone. Ini semua dalam rangka untuk mengurangi efek negatif daripada perang yang terjadi pada masa lalu di Perang Makassar. Nah, apa yang dapat kita peroleh dari rangkaian proses kebangkitan dan dinamika serta arus balik yang terjadi di dalam sejarah kebangkitan Mandar itu? Minimal saya dapat menemukan beberapa hal. Yang pertama, bahwa proses kebangkitan Mandar ini menunjukkan satu pola penyatuan antara unsur darat, tanah, ya, yang diwakili dengan 7 persekutuan kerajaan di pedalaman, Pitu Uluna Salu, dan 7 kerajaan di daerah pesisir, Pitu Babana Binanga. Ini yang saya sebut sebagai penyatuan unsur darat dan unsur pesisir atau pantai. Sehingga terbentuklah konsep sejarah Mandar, sejarah tanah air, dari unsur tanah dan unsur airnya. Kemudian pola yang kedua, di dalam hubungan dan perkembangan Mandar sejak zaman Tomakaka sampai dengan abad ke-17, nampak jelas adanya pola hubungan sekutu dan seteru antar kerajaan di Mandar maupun antara Mandar dengan kerajaan-kerajaan Goatalo, Bone, dan juga Belanda. Nah, konsep sekutu dan seteru ini merupakan pinjaman dari konsep yang diperkenalkan oleh Profesor Susanto Zuhdi. Dan yang ketiga adalah perkawinan silang. Nah, ini nampak di dalam hubungan antara Mandar dengan Bone. Saya kira itu bagian-bagian penting untuk diketahui bagaimana kebangkitan Mandar pada abad 16 dan 17 yang menentukan jalannya sejarah Mandar atau Sulawesi Barat pada abad ini. Sampai jumpa pada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.